Puji Tuhan, shalom. Shalom. Shalom juga untuk oma-oma di lantai 1 dan juga mungkin sidang jemaat Tuhan yang akan melihat tayangan melalui YouTube. Juga selamat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur anugerah Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Anugerah Tuhan mengajak kita untuk bersekutu di dalam kuasa kebangkitan dan juga kematian Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi pujian kita di pagi hari ini. Raja kita di atas segala raja, segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama dengan ucapan syukur kepadanya kita katakan, Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagimu segala pujian, segala pujian, hormat kemuliaan. Dialah Tuhan yang kita tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Bagi Dialah segala kemuliaan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita puji Dia Sang Raja, pemilik hidup kita. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Mu Tuhan,
luhur berkorban bagiku. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Ya Raja mulia, mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Dialah Tuhan yang kita tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Secara pribadi, mari kita menaikkan pujian ini dari refren dengan suasana hening. Katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Setiap kita katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Di tempat ini Tuhan, kami mengagungkan Engkau, mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus. Kuasanya sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan.
setiap kita menyadari bahwa hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa dipulihkan. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita dibebaskan dari dosa. Kita diampuni, kita diterima, kita diangkat menjadi miliknya. Inilah yang menjadi pujian kita yang tak berhenti, karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Dialah pemilik hidup kita. Mari kita berdoa. Di tempat ini Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau, kami membawa syukur kami kepadamu karena kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut untuk mendapatkan kami yang berdosa ini. Bahwa kami senantiasa menyadari akan hidup kami yang hanya diberi belas kasihan oleh Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami manusia berdosa. Kami manusia yang hina. Kami manusia yang rapuh. Jika Tuhan tidak menolong kami. Thank you Lord. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menemui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Hari ke hari kami semakin dibaharui. Kami disempurnakan sama seperti Bapa sempurna. Kami tahu Tuhan, hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai godaan. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu bersinar terang dalam hati kami. Dan kuasa salib-Mu menjadi kemenangan bagi kami untuk mengalahkan dunia ini. Bukan hanya hari ini Tuhan, tapi sampai selama-lamanya. Kami menang karena Kristus telah memenangkan hidup kami. Tuhan, jika Engkau mendapati kami yang datang kepadamu di pagi hari ini dalam keadaan berdosa, Tuhan layakkanlah kami dengan kasih karunia-Mu. Kami rindu bertemu dan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau hanya mendengarkan bahwa Engkau mengasihi kami, tapi kami rindu mengalaminya Tuhan. Kami tidak mau hanya mendengarkan bahwa Engkau sanggup memulihkan kami, tapi kami rindu Tuhan mengalaminya. Tuhan, bekerjalah di antara kami di pagi hari ini. Lewat ibadah kami yang sederhana ini. Biarlah Engkau dimuliakan Tuhan. Dan hati-Mu disenangkan. Dan kami Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau sekali lagi Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dan kami tabiskan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali sedang jemaat Tuhan. Saya menyapa kita semua sekali lagi. Shalom. 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 Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan. Sekalipun kita melewati lembah kelam, kita mengikuti Yesus. Kita tidak pernah ditinggalkan. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang menjadi pengharapan bagi Dia. Dan Dialah kemenangan kita. Mari kita sorakkan. Haleluya. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Yes. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Lembah yang kelam kan ku lewati. Dia beserta sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Dia hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dengan sukacita. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Di luar Yesus tidak ada kekuatan. Takkan getar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Dialah sumber kuat kita, sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Dia beserta dengan kita, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari bersorak, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, haleluya. Baru berkuasa, Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. baru berkuasa, Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari bersorak. baru berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita hebat, amin. Amin. Katakan kiri kanannya, Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Hebat. Amin. Amin. Mari kita akan terus merayakan kasih Tuhan dan kebesarannya dengan pujian Tuhanku hebat. Kau yang hidup di dalamku, amin, menjadikanku lebih dari pemenang.
Tuhan. Dipersilakan dulu kembali Pak Yefta. Semangat sekali ya Pak. Baik, Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, saya membuka ruang kesaksian bagi kita semua. Setelah lagu berikut ini, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi untuk maju ke depan. Sungguh nyata kasih-Mu. Depan akan dibuka kembali ruang untuk kita bersaksi bagi kita semua. Jika tidak ada yang bersaksi, marilah kita memberikan persembahan kita yang pertama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan bagi kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang sudah kami terima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatunya Engkaulah sumbernya bagi kami. Dan kami mau bawa ke dalam tangan-Mu persembahan kami hari ini. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan menerima persembahan kami ini dan menjadi sarana anugerah-Mu untuk bisa dipakai mengembangkan pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil lagi kita menyanyikan pujian ini, sungguh nyata kasih-Mu, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Pada petugas kami persilakan. Hanya Kau yang
hidupku nyata, hidupku nyatakan di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untukmu, segenap hatiku, segenap hatiku hanya untukmu, segenap hatiku, segenap hatiku hanya untukmu. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi jawaban atas semua pergumulan kita, atas semua doa, atas semua harapan yang kita naikkan di hadapannya. Dan yang menjadi ingatan bagi kita bahwa pemberian Yesus Kristus yang terbesar, pemberian Allah yang terbesar bagi kita ialah menyelamatkan hidup kita dengan Ia memberikan nyawanya. Dengan demikian kita juga belajar untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan. Anugerah-Mu tercurah, berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Mari kita semua bangkit berdiri lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Hanya karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Amin. Kiranya kuasa salibnya memulihkan setiap kita. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena
kami berada di rumah Tuhan hari ini dan memanggil-Mu Tuhan dan Allahku. Itu karena pekerjaan-Mu dan pengorbanan-Mu di kayu salib itu yang sudah merebut kami dari belenggu dosa, melepaskan kami dari kutuk dosa dan menjadikan kami milik Tuhan. Terima kasih Bapa, jika hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Kembali kami merenungkan kebaikan-Mu, kembali kami merenungkan betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami, orang-orang berdosa yang seharusnya kami mendapatkan kebinasaan. Tapi karena kasih-Mu yang luar biasa itu, Kau melepaskan kami, membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus pada setiap hati kami, mengerjakan hati kami, mengerjakan pikiran dan akal kami, memberikan kami pengetahuan, dan dengan itu menambahkan iman kami semakin hari semakin dewasa di dalamnya. Bekerjalah Roh Kudus sesuai dengan mau-Mu pada setiap kami, dimanapun kami duduk saat ini. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik melalui sikap dan respon kami akan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus juga yang menolong dan yang menguasai hamba-Mu, sehingga apa yang Tuhan mau Kau sampaikan kepada setiap kami, katakanlah, karena kami rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap dan menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian, selamat hari Minggu dan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya puji Tuhan, ini kita sudah memasuki bulan kemerdekaan itu sudah 2 minggu ya. Sejak tanggal 1 yang lalu di Istana Negara di Jakarta sudah diperingati lewat doa bersama seluruh bangsa. Dan kemarin tanggal 10 bendera dan naskah proklamasi sudah sampai di IKN di Kalimantan Timur. Dan nanti akan ada syukuran bersama setiap gang, setiap kampung, setiap RT, RW dan sebagainya merayakan kemerdekaan. Bahkan kalau tidak salah hari Sabtu ini pun akan ada perayaan kemerdekaan juga di sini, betul ya? Creative Ministry CM, betul ya? Ya betul, jadi silakan datang ya, khususnya para lansia, anak-anak datang, karena di sini akan ada acara katanya perlombaan, entah apa yang dilomba, tapi ada acaranya sebagai wujud sukacita. Bahkan sampai nanti tanggal 31 Agustus masih ada acara-acara. Untuk apa? Mengingat, mensyukuri kemerdekaan, pembebasan yang sudah kita alami selama ratusan tahun dijajah oleh bangsa asing. 1 bulan penuh loh, mulai dari tanggal 1, dimulai dari Istana Negara, terus bergerak kirap bendera merah putih dibawa dari Monas, dibawa ke IKN di Kalimantan, dan sampai nanti tanggal 31 itu bendera bahkan ada yang dicopot dari depan rumah kita bulan September. Saking getolnya mengenang kemerdekaan itu atas negeri ini. Maka tidak salah saya ingin mendengarkan, mendahului sedikit ya sebelum 17-an, karena 17-an itu kan Sabtu. Hari Minggu baru datang ketemu lagi, hari ini aja saya ajak saudara untuk menggaungkan yel-yel semangat kemerdekaan kita. Kalau saya katakan merdeka, saudara harus lebih keras merdekanya, amin.
3 kali ya, tolong mbah-mbah ditunjukin kameranya yang di lantai 1. Saya ingin melihat sukacita mereka di sana juga ya. Merdeka! 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 Tepuk tangan untuk negeri kita Indonesia. 1 bulan penuh kita memperingati kemerdekaan, pembebasan, berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak ada acara syukur yang sepanjang itu selama itu di dunia ini. Kita mengingat pembebasan, kemerdekaan itu karena sesuatu yang penting dalam hidup kita. Maka itulah yang juga dirasakan oleh bangsa Israel ketika Allah datang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel lewat Musa. Untuk apa? Bertujuan untuk membebaskan bangsa itu. Kita membaca Keluaran pasal yang ketiga, yang minggu lalu kita sudah mulai bahas, tetapi hari ini adalah bagian yang kedua dari pemberitaan firman minggu lalu. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 terlebih dahulu, baru nanti kembali ke ayat 6. Ayat yang ke-9 mari kita baca bersama-sama. Ayat 9 dan ayat 10 sekalian. 1, 2. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Terus, Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. tujuannya jelas. Untuk keluar, untuk merdeka, untuk bebas. Tegas. Nah, sebelum dia mengatakan ini, dia memperkenalkan dirinya dulu kepada Musa. Aku Allah yang membebaskan itu adalah Allah yang seperti ini. Ayat 6, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-6, 1, 2, ya. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, minggu lalu saya sudah jelaskan, akulah Allahnya Abraham. Aku adalah Allah yang membebaskan dan aku disebut sebagai Allahnya Abraham. Saudara silakan cek YouTube kita yang belum mendengarkan khotbah minggu lalu karena ini berhubungan. Silakan cek khotbah tanggal 4 Agustus yang lalu dan dihubungkan dengan hari ini. Akulah Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. 3 ini. Allah pembebas itu adalah Allah yang sudah teruji, yang sudah terbukti lewat Allah pernah membebaskan Abraham. Kita sudah jelaskan mengenai dia dibebaskan dari Ur Kasdim, dari penyembahan berhala kepada keselamatan kekal. Nah, hari ini kita akan melihat mengapa dia juga menyebut dirinya sebagai Allahnya Ishak. Ini sangat penting sekali. Hubungannya dengan pembebasan, apa hubungannya dengan Ishak? Allah ingin membebaskan Israel, dia mengatakan kepada Musa, aku Allahnya Ishak, supaya Musa yakin bahwa Allah pun pernah melepaskan, Allah pun pernah membebaskan Ishak. Dari apa Pak Pendeta? Dari himpitan beratnya, himpitan beban hidup ini. Katakan saudara, beratnya himpitan beban hidup. 2 ya, beratnya himpitan beban hidup. Dari wajah saudara kelihatan kok, banyak yang terhimpit. Iya, banyak bebannya. Anak-anak muda saja banyak bebannya, apalagi kita yang orang. Saya mengerti sekali, terlalu banyak beban ini. Nah, hari ini engkau akan mendengarkan firman ini. Bahwa akan ada kelegaan, amin. Akan ada kelepasan bagi mereka yang dihimpit oleh beban dan beratnya beban hidup. Inilah yang dialami oleh Ishak. Kita membaca, kita berangkat ke kitab Kejadian. Karena Keluaran menyinggung tentang Allahnya Ishak, kita lihat proses Ishak ini dibebaskan oleh Allah dari kesesakan hidup kepada kelegaan. Kita membaca Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-18 sampai ayat 22.
Saya sudah singgung sedikit ini di ibadah doa, tapi hari ini saya akan ungkapkan secara lengkap. Kejadian 26 ayat 18 sampai 22, silakan Kak Nelson. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, Iya. dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Ya, Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. terus Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, ya, air ini kepunyaan kami. ya ini punya kami, terus Dan Ishak menamai sumur itu Esek, esek, terus Karena- resek lah gitu ya. karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Iya, terus Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. iya, terus Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. terus Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. tidak bertengkar, maka Sumur ini namanya Rehobot. Rehobot yang artinya apa? Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, Ya, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Yahweh Tuhan telah memberikan kelegaan kepada kita. Ini jelas. Ishak telah mengalami kebebasan, kelegaan, lalu menyebut tanah itu atau sumur yang ditemukan itu dengan sebutan Rehobot. Artinya lega, artinya mendapatkan kelonggaran, mendapatkan kebebasan. Berkali-kali Ishak hanya untuk kehidupan mendapatkan air minum saja. Apakah kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup kita, saudara? Apa, saudara? Air. Kita bisa tidak makan sekian hari, tapi tidak bisa hidup kalau tanpa air. Berarti betapa mendasarnya, berarti begitu sangat fundamentalnya pergumulan Ishak ini. Dia gali sumur, lah sumur ini tadi ayat 6 adalah sumurnya siapa? Sumurnya siapa, saudara? Sumurnya bapaknya yang digali oleh papanya Abraham namanya. Tapi ketika Abraham mati, sumur-sumur ini ditutupi oleh orang Palestina. Ishak menggali, mau cari minum supaya keluarganya dan keturunannya yang pengikut-pengikutnya bisa minum. Mendasar sekali, saudara. Kalau saudara nggak ada minum, datanglah ke rumah saya, banyak di situ PDAM. Ini mendasar sekali. Tapi itu pun tidak didapat. Betapa beratnya beban hidup itu. Betapa beratnya himpitan hidupnya. Ada uang tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah sebuah fakta, saudara. Inilah sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Fakta apa, Pak Pendeta? Saudara lihat ayat yang ke-6 dengan tegas diberikan penjelasan pada ayat yang ke-6. Tolong bacakan ulang. Ini bukan asal-asal ditulis, ini penting. Coba dibaca ayat 6. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Iya. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut Sorry, memandang Allah. kita kembali ke kejadian tadi ya. Itu keluaran tadi. Kita kembali ke kejadian tadi coba. Ya. Kejadian pasal yang ke 26 ayat yang ke 18 ya. Betul ya? Ya. Ya, tolong bacakan ayat 18 tadi. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, Pelan-pelan dalam zaman Abraham terus ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. sesudah apa, saudara? Sesudah papanya mati. Inilah fakta yang harus kita hadapi hidup di dunia ini. Anak-anak muda perhatikan, anak-anak perhatikan baik-baik. Ketika Abraham masih hidup di tanah Filistin, orang Filistin menyebut si Abraham ini sebagai Raja Agung. Kita baca aja supaya lebih jelas. Kejadian 23 ayat yang ke-5 dan ayat 6. Agak banyak sedikit baca Alkitabnya ya.
supaya jelas. Kejadian 23 ayat 5 dan 6, tolong baca. Bani Het menjawab Abraham, Ya. dengarlah kepada kami Tuanku. Oh, disanjung karena Abraham kaya raya dan kuat sekali terus. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Kamu adalah raja agung. Raja agung itu berarti kaisar. Di atasnya raja-raja. Wow, tinggi sekali. Kamu adalah kaisar bagi kami. Ini kata raja-raja di Palestina. Terus? Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Sarah meninggal terus? Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati. Iya, begitu disanjung tinggi. Papanya Ishak ini, si Abraham ini, dihormati begitu rupa. Bahkan mendapat fasilitas gratis. Kubur saja, pilih tanah yang kamu anggap baik untuk mengubur istrimu. Abraham bilang, Abraham ini luar biasa. Mentalnya bukan mental gratisan. Enggak, jangan. Saya akan beli saja. Oh enggak Tuhan, engkau di sini adalah Tuhan agung bagi kami. Tetapi tadi kita sudah membaca dalam Kejadian pasal 26 tadi ayat yang ke-18. Sedih sekali. Jelas sekali dikatakan, ketika Abraham sudah mati, apa yang terjadi? Ketika Abraham sudah mati, apa yang terjadi? Semuanya telah semuanya berubah. Kejadian pasal yang barusan kita baca. Mereka langsung menutupi sumur-sumur Abraham. Lalu Ishak menggali. Begitu ketemu air, orang Filistin bilang apa? Ih, banyuku iki. Oh, bahasa Jawanya, air kami nih. Ishak begitu menderita. Aduh Tuhan, beginilah kalau sudah tidak punya papa. Paham saudara? Beginilah kalau sudah tidak punya orang tua. Ini fakta kenyataan dalam hidup kita saudara. Perhatikan baik-baik anak-anak. Kamu sekarang mungkin mendapat fasilitas, hidupmu nyaman, kamu lewat dihormati oleh orang. Tapi ketahuilah, sesungguhnya itu adalah berkas-berkas cahaya kemuliaan, kehormatan dari orang tuamu. Ishak adalah pangeran waktu itu. Semua hormat kepada Abraham dan kepada Ishak juga semua hormat sebagai pangeran. Tapi begitu Abraham meninggal, apa yang terjadi? Ishak tidak digubris. Dapat air minum saja enggak boleh. Ini fakta saudara. Perhatikan baik-baik anak-anak muda. Jika engkau masih punya orang tua, jangan sampai engkau merasa engkau yang mendapatkan kehormatan itu. Jangan merasa karena engkau layak mendapat penghormatan itu, mendapat fasilitas itu. Itu adalah berkat dari orang tuamu. Tapi begitu orang tua Abraham meninggal, Ishak tidak kaget karena dia sekarang sudah tidak dihormati lagi. Ini fakta. Kepada anak-anak saya beritahu kepada mereka, kalau kamu di mana kita pergi atau di gereja orang hormat sama kamu, itu sesungguhnya karena orang itu hormat sama papa, mamamu. Akan ada waktunya ketika saya dengan mamamu sudah tidak ada, orang tidak akan menggubris kamu. Dan itu wajar, jangan menangisi dirimu. Itu wajar. Itu sebabnya Ishak sadar dalam kesesakan yang sedang dialami oleh Ishak ini. Dia tidak pernah putus asa. Ini yang penting sekali. Dia tidak pernah habis akal. Dia tidak pernah patah semangat. Dia sadar betul setelah papaku mati, aku harus berjuang sendiri. Amin saudara. Karena tidak boleh ada generasi sandwich. Tahu sandwich adik-adik? Sandwich yang lapis-lapis itu loh.
Tidak mungkin kamu terus gandol orang tua. Gandol Gusti, iya. Gandol Gusti, ceng ceng cet, gandol Gusti, cet cet cet. Nah itu kan, tahu lagunya itu ya. Gandol Gusti ya, tapi gandol orang tua itu tidak mungkin. Ini yang dipahami oleh Ishak. Sehingga dalam kesesakannya dia datang kepada Tuhan. Sehingga Allah tidak malu menyebut dirinya sebagai Allahnya Ishak. Tapi ajaibnya dia gali air, diserang oleh orang-orang Filistin. Tidak boleh, dia tidak putus asa. Inilah pertolongan Tuhan saudara. Cara Tuhan menolong kita bukan bim salah bim, lalu Allah mengeluarkan mata air tiba-tiba, tidak. Ishak menggali, berapa kali tadi Kak Nelson menggali? Di sini tidak dapat, barangkali di sana. Amin. Anak-anak muda yang bukan pewaris-pewaris, kita ini perintis-perintis. Amin. Loh, Ishak ini sebenarnya pewaris kan? Hartanya Abraham banyak, tapi mentalnya mental perintis. Gali, enggak cengengan. Himpitan ekonomi, himpitan beban hidup, enggak cengengan. Digali di sini, gali, sudah dapat padahal haknya itu. Itu kan sumurnya Abraham. Haknya itu, tapi diambil orang, enggak ribut dia. Kamu enggak tahu aku ya? Enggak. Ya sudah, di situ kita enggak dapat kelegaan. Dia bilang nama sumurnya apa? Rese, tadi saya tambah R-nya ya. Ya bahasa Ibrani-nya ese katanya, ribut bertengkar. Ya kita resek lah orang itu, tinggalin. Buka lagi usaha di sini, gali lagi. Dia enggak mau ngabiskan harta orang tuanya begitu saja, beli air terus, enggak. Gali. Anak-anaknya disuruh gali. Diklaim orang lagi, itu karya kami. Itu hak cipta kami, itu punya kami. Ishak tidak putus asa. Dia datang kepada Tuhan, dia minta tolong kepada Allah ayahnya, digali terus. Sampai akhirnya dia menemukan mata air dan tidak terjadi lagi pertengkaran. Lalu apa yang dia katakan? Dia bilang apa? Rehobot, semua mengatakan Rehobot, dua ya. Rehobot. Lega kita sekarang. Kita mendapatkan kelonggaran saat ini. Lega sekali pertolongan Tuhan. Di sini kita perlu belajar saudara bahwa ternyata himpitan hidup yang sedang kita alami itu wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kamu sebagai anak Tuhan menyerah. Lalu klaim mengatakan, aku katanya anak Allah. Aku katanya Allah yang punya langit dan bumi kaya raya. Tapi mengapa hidupku menderita? Ishak tidak ngomong gitu. Bahkan dia tidak bilang, aku loh, papaku dulu Abraham yang pernah membebaskan 3 raja Palestina ini dari serangan raja yang jahat itu. Tidak ngomong dia. Kerja keras. Gali. Mentalnya bukan mental pewaris. Mentalnya adalah mental yang merintis. Kenapa saudara? Ishak tahu persis. Ayahku telah mencatat sejarah. Aku tidak boleh tenggelam dalam sejarah ayahku. Aku harus menciptakan sejarah bagi diriku sendiri. Amin. Ini anak-anak muda perhatikan baik-baik. Ciptakan sejarah untuk dirimu. Jangan terus hidup dalam bayang-bayang kemuliaan orang tuamu. Jangan. Karena berkat untukmu adalah berkat untukmu. Kalau orang tuamu ada meninggalkan sesuatu, puji Tuhan. Kalau tidak ada sekalipun, engkau berjuang. Engkau bisa berusaha. Kenapa? Ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Kita harus belajar mandiri. Anak-anak remaja muda perhatikan baik-baik. Lambat atau cepat, kamu harus jadi yatim piatu. Cepat atau lambat, kamu harus jadi yatim piatu.
Maka jangan pernah berpikiran sejak muda ini mengatakan, aman, papaku punya harta, aman, orang tuaku punya penghasilan, pensiunnya ada. Jangan saudara, nanti kakakmu akan menyerobot warisanmu. Nanti pamanmu akan mencuri warisanmu. Nanti ngengat dan karat akan merasuk dan memakan, menggerogoti harta warisan itu. Jangan. Berjuang, mandiri, berusaha, ciptakan sejarah-sejarah baru di dalam hidupmu. Amin saudara. Beruntung sekali jemaat ini mendengarkan firman Allah seperti ini. Ishak terus berupaya berjuang. Kalau saya memperhatikan saudara, generasi sekarang ini tidak menyadari seperti apa yang dipikirkan oleh Ishak ini. Sehingga banyak pertengkaran-pertengkaran terjadi karena warisan. Kakak beradik saling tidak sapa menyapa. Karena apa? Bagi-bagi warisannya tidak rata, tidak sama. Si kakak nyuri dan macam-macam. Kalau mental kita anak Tuhan, mau dapat puji Tuhan, enggak dapat, enggak apa-apa. Dia tidak mau berkelahi. Dia tidak mau harus ribut. Kebenaran perlu kita sampaikan. Tetapi kita tidak perlu ngotot-ngototan. Dan yang lebih gila lagi, hari-hari ini mengerikan sekali. Banyak anak-anak muda dan orang-orang tua yang kena himpitan hidup. Mencari jalan pintas. Saudara perhatikan tayangan saya berikut ini. Ini adalah fakta, tidak saya buat-buat. Dan ujung-ujungnya orang yang mencari jalan pintas adalah penyesalan. Ini saya capture dari Google ya. Yang pertama, jadi tumbal tuyul, istri idap kanker payudara. Karena apa? Kalau orang cari jalan pintas mencari kekayaan dengan pakai tuyul, maka tuyul itu harus dikasih minum darah. Disusui tapi sebenarnya dia menyedot darah dari si ibu itu. Sampai akhirnya kanker, penyakit. Menyesal tapi terlambat. Kamu sudah menyerahkan hidupmu kepada iblis, makhluk-makhluk gaib. Penyesalan, mengapa? Semua jalan pintas itu pasti berujung penyesalan. Upaya-upaya pesugihan yang dilakukan pasti menyesal. Tidak hanya satu, saya bikin banyak. Penyesalan pelaku pesugihan jin, pelaris berarti dia jualan. Supaya cepat kaya, pelanggan banyak, pakai pelaris jin. Pakai kuntilanak, kuntil bapak. Ada kuntil ibu. Dan ini fakta saudara. Saya kan tidak bikin-bikin. Menyesal semuanya. Nanti saya tunjukkan lagi bukti wawancara yang lain ya. Lalu yang ketiga, penyesalan orang kaya dari pesugihan Gunung Kawi. Tahu Gunung Kawi? Tanya Mas Dian, tahu. Karena orang Jawa Timur dia. Loh iya, masa tanya saya kan orang Sumatera, Bukit Barisan saya tahu. Kalau Gunung Kawi dia. Kalau gunung di Papua ya tanya Pak Yeptah mungkin ya. Nah ini saudara, dengan ongkos ke Gunung Kawi sekian ribu rupiah, udah ada kaya katanya. Menyesal, kenapa? Di akhir sesi wawancara mengungkap terjadi penyesalan, kenapa? Mereka bersekutu dengan iblis dan anaknya jadi tumbal. Anaknya tergantung perjanjiannya dengan iblis. Tidak dibunuh memang, tapi gini-gini anaknya. Jiwanya tidak sepenuhnya lengkap karena diambil. Ada banyak macam-macam. Seterusnya ada 3 slide saya tunjukin. Ritual yang membawa penyesalan. Kenapa? Karena ritual ini mengecewakan, dapat harta sesaat tetapi ujungnya mengecewakan. Dan banyak orang ini yang berupaya kembali lagi ke dukun. Aku mau putuskan perjanjian dengan jin itu. Putuskan hubungan dengan perjanjian dari pantai selatan itu.
Ya dukunnya bilang, wani piro? Dapat 10 juta, hilang 100 juta. Yang hilang ayam, tapi bayarannya sapi. Penyesalan pelaku pesugihan Bang Gaib. Bang Goib ada. Seluruh keluarga menjadi korban sakit muntah darah. Minta dibatalkan perjanjian itu gimana caranya? Namanya kepada kuncen, juru kunci ya, atau dukunnya. Ritual kandang bubrah pesugihan asal tanah Jawa. Menyesal pesugihan bikin anakku jadi tumbal. Satu lagi. Kisah nyata penyesalan pelaku pesugihan Bang Gaib. Merinding, kisah kelam penyesalan pelaku ritual pesugihan. Simak kisah nyata penyesalan pelaku pesugihan Gunung Cermai dan lain sebagainya. Ada banyak sekali saudara. Dan ketika saya 1 bulan terakhir ini kebetulan saya sedang belajar ya. Belajar mendapatkan informasi karena saya perhatikan di Jawa sini kan sangat kental yang begini. Di Sumatera beda lagi. Di Jawa sangat kental dan kita tinggal di Jawa. Saya lihat jembatan penginjilan memenangkan jiwa-jiwa cukup bagus dari sini. Maka saya pelajari. Menyedihkan sekali. Dari ratusan kesaksian-kesaksian di YouTube yang diwawancarai, Mang E namanya, diwawancarai. Semuanya menyesal dan di penghujung videonya selalu memberikan kalimat yang terakhir. Kalimat terakhir mereka apa? Selalu begini, jangan ikuti cara saya. Biar hanya saya saja ya para penonton YouTube ini, biar hanya saya saja. Jangan ada yang mau cari harta instan. Karena pasti iblis itu penipu. Yang dia inginkan adalah nyawamu. Kalau nyawamu berharga, nyawa istrimu, nyawa anakmu. Bahkan surga lepas. Surga menjadi hanya mimpi. Hanya gara-gara harta yang harta yang sesaat itu. Jangan saudara. Ketika saya mengikuti ada satu tokoh, sudah saya sebutkan juga kan anak muda. Kebetulan dia orang Sumatera, ahli spiritual. Juru kunci dia di Gunung Merapi sana, di Surakarta sana. Dia bilang begini, jangan malas-malas anak-anak muda. Jangan bermalas-malas. Berusaha, sesungguhnya rezeki itu sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Lalu dia katakan begini, ada orang ingin mencari pesugihan tapi pengennya tidur-tidur di rumah. Dia bilang apa? Nggak bisa. Dia dukun ini. Mana bisa orang mencari pesugihan kepada iblis itu lalu kamu tidur-tidur? Nggak bisa. Harus buka usaha, harus ada kegiatan, harus ada usaha. Bayangkan saudara. Karena nanti waktu kamu buka warung bakso, nanti kuntilanaknya ngencesin air liurnya ke baksonya. Kalian tidak bisa lihat, tapi orang yang punya spiritual bisa melihat. Ya ampun, makan bakso enak-enak, senang, enak sekali. Padahal kalau dibungkus bawa ke rumah, bau, gak enak. Itu tanda, salah satu tanda warung itu pesugihan, bungkus bawa ke rumah, pasti tidak enak. Karena apa? Kuntilanaknya belum sempat ngence. Loh iya saudara, gitu saja harus usaha. Katanya begini, tidak ada rezeki itu jatuh dari langit. Harus usaha, mau dari iblis apalagi dari Tuhan. Ishak menggali, dia gali, dia upayakan, dia usahakan. Dia tidak putus asa, dia berjuang. Coba kita membaca. Inilah yang dialami, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jangan bermental budak, jangan bermental malas-malasan, berjuang. Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat 25, tolong dibaca. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, Iya. maka Ia akan memberkati roti makananmu Puji Tuhan, terus. dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Perhatikan jemaat.
Tuhan bilang begini kepada bangsa Israel, ini janji Tuhan, kalau kamu nanti keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, ini kerja kalian. Kamu beribadahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rotimu dan airmu. Rotinya datang dari mana, saudara? Airnya datang dari mana? Kerja. Tuhan tidak bilang begini, aku akan memberikan roti kepadamu. Bukan, itu waktu di perjalanan di padang gurun 40 tahun. Tuhan yang kasih roti. Kenapa? Karena ini adalah perjalanan menuju tanah Kanaan. Tapi setelah sampai nanti di tanah Kanaan, Keluaran 23 ini, kalau kamu sudah sampai nanti di tanah Kanaan, beribadahlah kepada Tuhan. Berarti nomor 1. Amin, saudara. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu sambil bekerja. Kalau dapat rotimu, rotimu itulah yang diberkati Tuhan. Amin. Ia akan memberkati rotimu dan air minumanmu itu, supaya kamu sehat, supaya kamu diberi kekuatan, supaya kamu diberi kemampuan untuk mencari nafkah lagi. Enggak, Pak, Tuhan kok yang nurunkan roti dari surga. Saya kasih tahu sekali lagi, ini 2 hal yang berbeda. Waktu di perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan memang siapkan roti dan air. Karena mereka tidak bekerja. Tugasmu pergi keluar aja. Tapi setelah sampai di tanah Kanaan, setelah kita di zaman sekarang, jangan pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihlah roti plek. Enggak. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerjakan bumi itu. Kehendak Allah kepada Adam, kepada Nuh, kepada keturunan Abraham. Kerjakan, usahakanlah bumi ini. Ketika kamu berusaha, di sanalah Tuhan akan memberkati. Dulu waktu mereka berjalan dari padang gurun menuju tanah Kanaan, Yehova Yireh, Allah yang menyediakan. Tapi setelah mereka di tanah Kanaan, Yehova Immanuel, aku sertai kamu bekerja. Suku Dan, suku Naftali ini, tanah kalian usahakan ini, dibagi-bagi tanah Kanaan, bekerja. Maka Tuhan bilang, aku akan memberkati rotimu. Aku akan memberkati airmu. Inilah yang dialami oleh Ishak. Dia mengalami kelegaan yang luar biasa. Dia sadar sekali. Meski dulu papaku adalah orang yang mulia, aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang orang tua. Aku harus bekerja. Aku harus berusaha. Mentalnya diperbaiki. Jangan gampang putus asa, berusaha dan terus mencoba. 1 kali gagal, jangan langsung putus asa. Berusaha, gali lagi. Bekerja keras. Kenapa? Usaha kita di dalam Tuhan tidak akan mengkhianati hasilnya. Amin, saudara. Itu pasti itu. Kerjalah, berusahalah, lakukanlah. Maka dibutuhkan kesabaran. Yang sabar. Kalau kita mencari nafkah, mungkin hari ini belum untungnya, mungkin besok belum dapat banyak. Yang sabar, jangan terus lompat sana lompat sini. Yang sabar, tekun, dibutuhkan kegigihan, dibutuhkan semangat yang tidak mudah menyerah. Inilah yang dialami oleh Ishak. Hatinya bersyukur kepada Tuhan. Rehobot. Lega sekali kalau Tuhan sudah menolong. Saya sangat rindu sekali di jemaat ini ada minggu kesaksian seperti ini, bersaksi, berbicara kepada umat, meneguhkan iman orang lain. Aku mengalami Rehobot, pernikahanku mengalami Rehobot, aku di sekolah mengalami Rehobot, aku di masa tua aku mengalami Rehobot. Kelegaan, itu akan menguatkan jemaat. Dan yang terakhir, Tuhan datang memperkenalkan diri
kepada Musa, dia bilang, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan terakhir Allahnya Yakub. Kita membaca kelegaan apa yang pernah dialami oleh Yakub, kelegaan apa yang pernah dialami oleh anak dari Ishak ini. Sehingga Tuhan tidak malu menyebut dirinya sebagai Allahnya Yakub. Kejadian pasal yang ke-27, Kejadian pasal 27 ayat 41, inilah kelegaan yang didapatkan oleh Yakub. Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-35 dulu, 35 dan 36, baru 41. Ayat 35 dulu. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Ya, Yakub menipu Esau dan menipu papanya, double. Yakub ini jahat sekali. Makanya nanti kelegaan yang dialami oleh Yakub ini adalah akibat dari hukum tabur tuai. Dia menipu abangnya, dia menipu papanya. Jangan kira itu akan lewat begitu saja. Dia akan menuai apa yang dia tabur. Ayat yang ke-36. Kata Esau, Apa kata Esau? bukankah tempat namanya Yakub? Oh, kalau aku bukankah namanya dia kampret? Langsung ku bilang itu. Abangnya ini masih bagus. Bukankah namanya Yakub? Apa artinya? Karena ia telah 2 kali menipu aku. 2 kali dia menipu abangnya, 1 kali menipu bapaknya. Yang pertama apa? Hak kesulunganku telah dirampasnya. Ditipu dengan bubur kacang merah. Dan kedua, Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. ditiru badannya yang mulus. Yakub itu mulus, kan kembar orang dua ini. Tapi bedanya Esau itu berbulu, Yakub ini mulus. Supaya bapaknya yang sudah buta ini melihat si Yakub ini sebagai Esau, dipegang, oh berbulu. Lalu diberkati. Menipu dengan kacang merah, menipu dengan kain bulu domba yang berbulu. Terus? Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Oh, tidak ada. Di zaman dahulu orang tua itu ngumpulin anaknya. Kalau dia sudah merasa sudah mau mati, dikumpulin anaknya. Lalu satu-satu diberkati. Kamu Nathanael, diberkatilah kamu, nanti kamu jadi pelaut. Lalu anaknya yang kedua lagi siapa? Si Kartolo lah katakan. Kartolo, diberkatilah kamu menjadi petani yang sukses. Lalu siapa lagi? Tukiem. Kamu Tukiem, kamu nanti jadi pedagang yang sukses. Di zaman dahulu gitu. Kalau orang tua sekarang udah dikutuk ya anaknya, sana kau. Kalau dulu itu diberkati. Nah, berkat yang baik-baik sudah diambil sama Yakub. Karena apa yang dikatakan orang tua itu mandi namanya. Kalau sudah dikatakan kepada yang satu nggak ada lagi. Esau nangis, aduh Bapak Ishak, berkatilah juga aku ini. Loh, sudah diambil sama adikmu berkat itu. Apakah tidak ada berkat yang lain untukku Papa? Ada, sini diberkati. Tempatmu akan ada di tempat yang kering. Engkau akan menjadi hamba bagi adikmu. Waduh, apa yang terjadi? Ayat 41, ini ya yang dipendam oleh Esau. Ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Terus? Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, Ya, hari-hari berkabung karena kematian ayahku. hari berkabung ayahku 7 hari atau 40 hari akan selesai, lalu? Itu tidak akan lama lagi. Tidak lama lagi terus. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika Esau berikhtiar akan membunuh adiknya, Esau menerima hukum tabur tuai. Dia ketakutan setengah mati, lalu dia melarikan diri. Saya singkatkan saja khotbah saya. Ketika dia melarikan diri, dia pergi ke tempat pamannya yang bernama Laban. Di sana dia mengasingkan diri. Tadinya dia ada di rumahnya Ishak sebagai pangeran yang menikmati berkat-berkat. Sekarang dia harus jadi budak, jadi hamba kepada
Laban yang nanti jadi mertuanya. Hukum tabur tuai berlaku, saudara. Hukum apa, saudara? Tabur tuai. Kalau di sebelah sana disebut hukum karma, itu real. Malah ada yang ekspres. Karma ekspres. Hari ini kau jahili orang langsung kau kena, itu ekspres. Tapi ada yang 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, tapi sifatnya pasti. Karena apa yang kamu tabur, itu jugalah yang akan kamu tuai. Langsung kita baca ayat itu, penting sekali. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9. Perhatikan baik-baik. Alkitab juga punya hukum itu. Jangan main-main dengan hidup kita ini. Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Jangan sesat. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. tidak boleh terus. Karena apa yang ditabur orang, Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. baca jemaat sama-sama. Karena apa? 2, ya. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Diganti sekarang. Karena apa yang saya tabur, itu juga yang akan saya tuai. 2 ya. Karena apa yang saya tabur, itu juga yang akan saya tuai. Amin. Loh iya. Kamu tidak bisa keluar dan lari dari hukum itu, Mas. Kamu tidak jadi orang Kristen pun hukum itu berlaku. Gak percaya Yesus pun hukum itu berlaku loh. Semua orang, apa yang ditaburnya itu juga yang akan dituainya. Bahkan menuainya itu berlapis-lapis. Hukum tuai itu biasanya berlipat kali ganda. Hosea pasal yang ke-8 ayat 7. Jangan takut ya, dengarkan baik-baik. Hosea pasal 8 ayat yang ke-7. Baca semua jemaat. 1, belum, tunggu dulu. Sampai ketemu semua. Hosea pasal 8 ayat yang ke-7. Sudah? Baca. 1, 2, ya. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Stop. Puting beliung itu adalah badai. Siapa yang menabur angin, kamu akan menuai. Sama kan? Kalau kamu tabur 1 padi di sawah, nanti akan keluar dia panennya berapa? 1 padi hasilnya berapa? Banyak. Hukum karma kayak gitu. Kalau karma di luar sana. Hukum tabur tuai begitu. Kamu merusak anak orang 1, jangan kaget kalau anakmu dirusak orang 3. Kamu menyakiti hati orang, jangan sakit hati kalau kamu disakiti 100 kali. Yakub betul-betul merasakan. Ketika dia lari ke tempatnya Laban, apa yang terjadi? Dia menipu abangnya, dia ditipu berapa kali? 7 tahun kali 2. Berapa tahun? 14? 14 tahun ditipu terus. Ini penting sekali, enggak apa-apa kita harus baca ini. Kejadian pasal 31 ayat yang ke-7. Menabur badai. Siapa menabur angin kecil, kamu akan menuai badai. Jangan kaget, jangan kaget. Kejadian 31 ayat yang ke-7. Terus? Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, Ya. dan telah 10 kali mengubah upahku. 10 kali mengubah upahku. Terus? Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Pasal 31 ayat 38. Ayat 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Iya. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Ini pengakuan Yakub kepada Laban. Sudah 10 kali kamu terus merubah upahku. Yakub sadar itu. Iya, aku dulu menipu, 2 kali menipu abangku, 1 kali menipu bapakku. Maka aku ditipu oleh Laban dalam hal upah 10 kali. Dalam percintaan juga dia ditipu loh. Dalam percintaan. Nah, si Laban ini kan punya anak 2, namanya Rahel dan Lea. Lea ini anak nomor 1, cewek nomor 1, si Rahel ini nomor 2. Yang paling cantik ini si
Rahel, karena si Lea matanya agak sedikit kero. Kero itu kurang bagus maksudnya, tapi maksud Alkitab agak miring sedikit. Nah, si Yakub dak-dikduk sama si Rahel. Mantap juga ini anaknya bos ini. Gitu kan. Tuhan bilang, iya memang mantap, tapi kamu jangan lupa. Mau teriak-teriak kayak apapun kamu tabur tuh. Dia datanglah sama si Laban ini. Om, om. Apa gimana kambing kita? Aman om, aman. Om. Apa lagi? Aku mau kawin om. Kawin sama siapa? Kambing dah. Om. Aku suka sama Rahel. Oh gitu ya. Ya udah, kerjalah dulu 7 tahun. Coba. Mendapatkan satu cewek kerja 7 tahun. Ini baru kenalan, aku cinta pada kau. Anak-anak muda sekarang itu dikit-dikit apa? Kawinlah kita. Kawin apa? Baru kemarin ketemu. Ini Yakub 7 tahun om. Ya sudah, Alkitab mencatat. Dia bekerja 7 tahun itu seperti berapa hari? Seperti hari kemarin. Inilah saking jatuh cinta. Dia sadar ini adalah hukum yang harus dia terima. Maka dia kerjakan dengan sukacita. Tidak merengek-rengek dia. Cabutlah hukum tabur tuai ini Tuhan, cabutlah. Tidak. Dijalani sama Yakub. Udah waktunya, besok gitu ya. Sudah 7 tahun kerja ya, besoknya. Dia datang, om. Minum dulu om, ngopi om. Kok baik kau Yakub? Ini cerita gak ada di Alkitab ya, saya yang bikin. Kok baik kau Yakub? Ya om, minum dulu lah om. Ya, udah diminum, seruput. Apa Yakub? Om. Om masih ingat 7 tahun yang lalu kita ngobrol di sini. Oh ingat. Gimana om? Aku kawin sama Rahel ya. Ya sudah kalau gitu. Waktu di pernikahan apa yang terjadi saudara? Sudah menikah ini. Yakub udah mantap. Pujaan hatiku dapat ini menikah rek kan gitu. Wow, ceng. Dulu kalau pernikahan di zaman dahulu itu sama kayak sekarang, pakai cadar gitu ya. Datanglah si Lea. Yang dicintai tadi siapa? Si Rahel. Yang jalan dilihat kan fisiknya sama, bentuknya sama dengan Rahel. Oh bodinya sama. Yang beda itu cuma mata aja. Peng. Begitu dibuka, kedeplung. Begitu dia lihat apa? Apa kira-kira yang dia ingat? Bukan. Memang aku penipu. Dia tidak tolak Lea. Dia sadar. Dia bilang sama ayah mertuanya, gitu ya mainnya ya. Untung Laban gak ngomong, kan sama kita. Saudara lihat, hukum tabur tuai. Yakub menyesali dirinya, berat kali hidup ini. Iya memang berat. Jangan main-main. Lalu Laban bilang, Yakub, budaya kami di sini nggak boleh adiknya yang menikah duluan, harus kakaknya duluan. Jadi kamu boleh menikah dengan Rahel, kerja berapa tahun lagi? 7 tahun lagi, habis kon. 14 tahun. Tuhan harus sucikan hidupnya Yakub, harus bersihkan hidupnya. Dia harus tahu benar bahwa apa yang kamu perbuat sebelum berbuat, pikirkan dulu. Karena pasti akan kamu tuai. Pasti akan kamu dapat. Masih ada satu lagi yang masih bergumul. Yakub bergumul dan terus bergumul. Apa itu? Aku mau berdamai dengan abangku. Puluhan tahun dia terus bergumul. Tuhan, kita tidak perlu baca lagi. Aku takut mati. Aku takut dibunuh oleh Esau. Aku takut sekali bertemu dengan abangku, tapi aku ingin berdamai. Ini penting sekali.
Apa yang kita tabur, kita harus bertanggung jawab. Amin. Bertanggung jawab. Ketika ada orang yang bertobat dan bertanggung jawab, maka Tuhanlah yang akan menolong kamu, memampukan kamu menghadapinya. Amin. Kan semua sudah terlanjur, saudara. Semua sudah terlanjur. Tapi kamu harus bertanggung jawab. Jangan pernah menangis karena apa? Kenapa hidupku begini? Jangan. Yang harus kamu tangisi adalah Tuhan tolong aku. Seperti Yakub ketika dia tidur, dia harus bermimpi, bergumul dengan Allah. Tuhan, aku tidak mungkin berlama-lama tidak berdamai dengan abangku. Aku harus pulang. Aku harus bertemu dengan Esau dan aku harus berdamai dengan dia. Dan saudara perhatikan, kita harus baca kisah ini. Begitu besar perjuangan yang dilakukan oleh Yakub untuk mendapatkan perdamaian kepada Esau abangnya. Kejadian pasal yang ke-33, ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Akhirnya Yakub menyadari, aku yang berbuat, aku harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita yang berbuat, orang lain yang harus bertanggung jawab. Kamu laki-laki macam apa? Kamu wanita macam apa? Harus bertanggung jawab. Kejadian pasal 33 ayat 3 dan 4, mari kita dengarkan baik-baik. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Oh, dia mau ketemu abangnya di tanah Edom. Dia bersujud, dia melangkah. Dia bersujud, dia melangkah. Dia bersujud, dia melangkah. Dia bersujud, dia melangkah. Di depannya dia sudah ada beberapa rombongan. Rombongan yang pertama membawa harta, membawa keledai, membawa kambing domba untuk Esau. Terus lanjut. Ayat 4. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Iya, terus. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, Puji Tuhan. Terus. didekapnya dia, dipeluk Dipeluknya lehernya adiknya terus. dan diciumnya dia. Terus. Lalu bertangis-tangislah mereka. Inilah yang didapatkan oleh orang yang mau bertanggung jawab. Yakub mengalami kelegaan atas beratnya hukum tabur tuai yang harus dia alami. Tapi dia berjuang. Dia suruh pasukan yang pertama membawa persembahan kepada Esau. Pasukan yang kedua semua dibawa. Setelah dia sudah dekat, dia berlutut. Berjalan lagi, berlutut. Berjalan lagi, berlutut. Sampai dia merangkak di dekat kaki abangnya. Sebelum Yakub datang, Esau yang tadinya dendam akan mencabut pisau untuk membunuh adiknya. Berlarilah Esau dan berkata, adikku jangan seperti itu. Dia peluk adiknya, lalu mereka bermaaf-maafan. Lalu kakaknya bilang, apa tadi yang kamu kirim di depan itu? Itu semua untuk persembahan untuk tuanku. Nggak, dia bilang abangku, untuk tuanku. Jangan begitu dek, aku punya banyak, ambillah. Dan terjadilah perdamaian. Allah tidak malu mengatakan kepada Musa, akulah Allah pembebas, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Kita sebagai orang percaya, hati-hati berperilaku. Karena apa? Hukum tabur tuai itu akan kita terima. Jangan main-main. Apa yang kamu tabur angin kecil, kamu akan menuai badai. Malah dampaknya itu lebih besar saudara. Saya udah buktikan lewat Alkitab, bertahun-tahun berlipat-lipat. Maka sebaiknya kita menabur apa saudara? Sebaiknya kita menabur kebaikan. Tabur kebaikan. Tabur kebaikan kepada sesama. Tabur kebaikan sesama orang beriman. Menabur kebaikan, menabur berkat juga sama. Jangan saudara anggap sepele ketika saudara menolong orang 2.000, 5.000. Motivasinya memang bukan main judi ya. Kata Pak Pendeta, apa yang kita tabur kita tuai. Tabur 100.000 dapat 1 miliar. Wah, ini motivasinya udah keliru kan? Lakukan yang baik. Anak-anak muda, kalau kamu menghormati orang tuamu sejak sekarang, anak-anakmu nanti akan menghormati kamu. Jangan kaget. Kamu kasar kepada orang tuamu, anakmu nendang kepalamu nanti. Jangan kaget. Jangan kaget. Kita berperilaku kasar kepada orang tua,
Jangan kaget kalau anakmu nanti bukan cuma berlaku kasar kepada kamu. Tabur yang baik, maka kita akan menuai. Ketika Yakub menyadari itu semua, dia kumpulin nanti anak-anaknya yang 12 itu. Lalu dia kasih tahu, aku akan segera pergi. Kepada kalian sudah kutinggalkan berkat-berkat Tuhan. Kepada Simeon, kepada Lewi, kepada Naftali, kepada Yehuda. Dia tahu persis apa yang saya tabur, saya tuai. Tapi selesai semuanya. Dan sekarang dia memberkati umat Israel yang akan dibawa keluar oleh Musa dalam Keluaran pasal yang ketiga tadi. Inilah 3 tokoh yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Abraham dibebaskan dari penyembahan berhala. Ishak dibebaskan dari pahitnya pergumulan hidup ekonomi. Dan yang terakhir, pahitnya hukum tabur tuai yang dialami oleh Yakub. Bebas, diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita akan pakai waktu kita untuk bersyukur. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di bulan kemerdekaan ini kami diingatkan kembali. Engkaulah pembebas kami, Engkaulah Allah yang sudah menolong kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah. Kami berterima kasih untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kita ambil waktu untuk kita merenungkan sejenak. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Engkau pembebas kami, penolong kami yang ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Amin. Kau sebagai ganti dosa, lebih dari yang kukira, pengampunan yang terima. Haleluya. Yang kukira pengampunan yang kuterima. Kasih-Mu Yesus yang abadi mengalir di Kalvari, oleh karena salib-Mu yang salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan pulihkanku. Mari jemaat Tuhan, kita pakai waktu untuk bersyukur. Engkaulah tempat yang terbaik, yang mulia. Engkaulah pembebas kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami telah menabur hal-hal yang jahat. sebagai ganti dosa, Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. kasih
adalah orang-orang yang mengalami himpitan, betapa beratnya himpitan hidup ini Tuhan. Kami membutuhkan kelegaan dari Engkau ya Allah. Kami akan terus bekerja keras, tetapi Engkaulah yang memberkati pekerjaan tangan kami. Kami tahu kelegaan itu sudah Tuhan sediakan. Kami adalah orang-orang yang menjalani hidup kami karena apa yang ditabur dan dituai orang-orang di masa lalu. Tapi segala kutuk itu kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Segala dosa perbuatan kami di masa lalu, apa yang kami tabur, kutuk dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi jika kami menerima, mengalami dan menjalani konsekuensi yang harus kami jalani karena apa yang kami tabur di masa lalu, berilah kami kekuatan menjalaninya. Dan kami tahu, kami percaya semua orang yang berseru kepada nama-Mu akan mendapatkan kemenangan itu. Tuhan, tolong kami agar kami lebih berhati-hati dalam hidup ini. Apa yang kami tabur, biarlah semuanya kebaikan yang memuliakan nama-Mu. Kepada sesama kami, keluarga kami, rekan kerja kami, biarlah kami tabur apa yang baik. Karena kami tahu kami akan menuai berlipat kali ganda kebaikan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami hari ini. Engkaulah Allah yang sudah memerdekakan kami. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Diberkati, amin. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ini. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah dengan jelas diberitakan kepada kami hari ini. Tuhan, kami mohonkan juga berkat-Mu untuk hamba-Mu, untuk Bapak Gembala kami yang sudah Engkau pakai menjadi sarana anugerah-Mu dalam memberitakan firman-Mu hari ini. Berkatilah beliau Tuhan di dalam segala pelayanan dan pekerjaan. Dalam keluarga, Tuhan kiranya tambah-tambahkan kekuatan, kemampuan dan hikmat. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima semua persembahan kami hari ini dan menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi sarana anugerah-Mu Tuhan dalam kami mengembangkan pelayanan di tempat ini. Bagi-Mu-lah Tuhan segala pujian dan hormat kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menaikkan pujian. Kusorakkan haleluya. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
pengumuman kita untuk sepanjang minggu ini. Ibadah hari Selasa, ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada kegiatan youth ya di sini untuk 17-an, mereka akan bergabung dengan Oma ya. Ya, ada acara nanti untuk jamnya akan diumumkan di grup kita. Kemudian hari Minggu kita ibadah di tempat ini kembali seperti hari ini jam 8 pagi ibadah umum dan juga dilanjut jam 10 pagi ibadah sekolah minggu. Hari Minggu itu adalah tanggal 18 Agustus ya, untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa ini? 79. Jadi hari Minggu kita dress code-nya temanya kemerdekaan ya. Jadi pakaiannya adalah bertema kemerdekaan. Pokoknya ada tema kemerdekaannya gitu loh ya. Jadi sesuaikan sendiri dengan apa yang ada di rumah, nggak usah harus beli apa aja ya. Jadi kita hari Minggu kita mau merayakannya, momen sekali setahun. Kita mau merayakannya dengan meriah, ucapan syukur kemerdekaan dari bangsa dan negara kita ya. Boleh juga pakai peci Soekarno, ada lambang Garudanya, ada gambar. Pokoknya boleh juga ditempel di sini bendera, ada kayak stiker-stiker kayak ya. Silakan aja melakukan yang terbaik untuk kita beribadah pada hari Minggu yang akan datang ya. Itu saja. Kemudian kami juga menginfokan jika Bapak Ibu Saudara ingin rindu memberi persembahan, Anda juga bisa TF di barcode yang ada di bangku-bangku saudara. Nanti jika Anda mau silahkan, gak usah harus langsung cash, bisa ditransfer di tempat tersebut, persembahan maupun persepuluhannya silakan. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Tuhan berkati. Kita akan doa syafaat. Mari sidang jemaat kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini Engkau telah memberikan kami kelegaan lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu bertumbuh dan berubah dalam hidup kami. Tuhanlah menolong setiap kami agar kami mampu melakukannya Bapa. Bapa, di siang hari ini Tuhan, kami mau datang memohon kepadamu, namun terlebih dahulu Tuhan kuduskan layak kami, untuk kami layak memohon kepada Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala. Tuhan berkati hamba-Mu dalam segala aktivitas mereka, apapun yang dikerjakan Tuhan yang buat berhasil, dan khususnya dalam membalakan sidang jemaat-Mu. Tuhan mampukan hamba-Mu, berilah hikmat-Mu dan kasih Tuhan semakin melimpah dalam hidup mereka Bapa, untuk membawa umat-Mu semakin mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga kedua putrinya. Tuhan menolong dalam kuliah dan sekolah. Tuhan berhasil, hikmat-Mu menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat sidang jemaat-Mu, mulai dari yang terkecil sampai yang lanjut usia. Engkau yang mengasihi umat-Mu, Kau mencintai umat-Mu Bapa. Baik yang bekerja, Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka. Yang berusaha, Tuhan berkati usaha mereka Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan menyertai umat-Mu. Mungkin juga ada di antara umat-Mu mengalami pergumulan, hempitan hidup Tuhan, perekonomian Tuhan, Engkau memberikan kelegaan mereka. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengar itu membuat mereka kuat, mampu dalam menjalani hari-hari mereka Bapa. Tuhan berkati anak-anak mereka juga dimanapun berada Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan umat-Mu. Biarlah semakin umat-Mu semakin setia dalam mengikut Engkau dan semakin mencintai Engkau Bapa. Dan iman mereka bertumbuh oleh karena mendengarkan firman Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa buat para pelayan Tuhan di tempat ini. Kau mau mengasihi para pelayan Tuhan di tempat ini Bapa, di mana mereka Engkau telah pilih untuk melayani di tempat ini Tuhan. Semakin Engkau memperlengkapi para pelayan Tuhan di tempat ini Bapa. Biarlah lewat segala talenta-talenta yang dimiliki Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah iman mereka bertumbuh juga lewat pelayan yang mereka kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan dalam tangan Bapa. Juga kami berdoa buat tetap Bapa untuk tema tahunan di gereja ini Tuhan. Tuhan pakai kami untuk menjangkau orang-orang di sekitar kami Bapa. Tuhan pakai kami untuk menceritakan cinta kasih Tuhan yang telah kami terima, cinta kasih Tuhan yang kami nikmati Bapa.
Pakai kami Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan cinta kasih-Mu Tuhan. Pertemukan kami membutuhkan Yesus dalam hidup mereka Bapa. Pakai kami setiap orang yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, para penginjil dimanapun berada. Bagi yang di desa, di pelosok, di perkotaan. Tuhan terima kasih Engkau telah memakai para hamba-Hamba-Mu. Tuhan terima kasih telah memberikan hidup mereka untuk melayani Engkau Bapa. Tuhan mampukan mereka. Tuhan berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan menyertai mereka. Jikalau ada tentara, hamba-hamba Tuhan para penginjil mengalami aniaya, Tuhan tolong mereka, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka Bapa. Tuhan mampukan mereka Bapa untuk menjangkau di negeri ini Tuhan. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau, semakin banyak orang yang mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan khususnya juga berdoa untuk hamba Tuhan di Sidoarjo ini Tuhan, tolong Bapa, biarlah Sidoarjo ini dengan damai sejahtera, aman dan sentosa Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai negeri kami, Engkau telah mencintai negeri kami, hingga sebentar kami akan merayakan kemerdekaan yang ke-79. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan mencintai negeri kami Bapak. Engkau memberkati negeri kami mulai dari presiden, jajarannya sampai RT RW. Tuhan menolong Bapak, biarlah negeri ini semakin sentosa, semakin damai, karena Tuhan baik mengasihi negeri kami Bapak. Mampukan pemimpin kami untuk memimpin negara dengan baik Bapak. Hikmat-Mu menyertai Bapak. Dan juga Jawa Timur dan Sidoarjo ini Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah menyertai negeri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dan sebentar kita akan berdoa. Bapak kami, saya undang kita bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari orang yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah di dalam penyertaan Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menyertai dan memberkati engkau sekalian. Dilindunginya engkau, disertainya engkau di setiap jalanmu, diberkatinya segala apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Diberkatilah kita sekalian mulai hari ini lagi, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus